Fakta atau tidak? Fakta atau tidak? Assalamualaikum. Fakta atau tidak bersama saya Ani Yuni Astuti. Fakta atau tidak, harta karun Intan senilai 15 triliun rupiah diambil pemerintah. Penemu malah dibiarkan hidup miskin. Assalamualaikum, selamat pagi. Fakta atau tidak? Bersama saya Ani Yuni Astuti. Fakta atau tidak? Kisah pahit Mat Sam, orang Banjar Kalimantan, penemu intan terbesar kedua di dunia, tapi kehidupannya miskin. Berikut kisahnya. Di tengah hutan Kalimantan Selatan, di sebuah desa kecil bernama Kampung Cempaka, hidup seorang penambang sederhana bernama Mat Sam. Ia bukanlah siapa-siapa, hanya pria biasa yang setiap hari bergelut dengan lumpur dan batu demi mencari serpihan intan. Namun, takdir seolah bermain kejam padanya. Pada Kamis 26 Agustus 1965, Mat Sam bersama 4 rekannya menemukan sesuatu yang seharusnya mampu mengubah nasib mereka. Sebuah intan raksasa seberat 166,75 karat terbesar dalam sejarah Indonesia berkilauan di antara tanah basah yang mereka gali. Intan itu berwarna biru kemerahan, begitu bersih dan sempurna hingga disebut-sebut hanya sedikit lebih kecil dari berlian legendaris Koh-i-Noor yang menghiasi mahkota kerajaan Inggris. Kabar penemuan ini langsung menggemparkan masyarakat Cempaka dan menarik perhatian pemerintah. Surat kabar Pikiran Rakyat pada 31 Agustus 1965 bahkan memperkirakan nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, jumlah yang luar biasa untuk zaman itu. Mat Sam yang bayang-bayang di tengah gemerlap kekayaan tanah Kalimantan mendadak jadi sorotan. Namun itulah awal dari malapetaka yang perlahan menghancurkan hidupnya. Pemerintah mengambil alih intan tersebut dengan alasan akan digunakan untuk membangun Kalimantan Selatan dan mengembangkan teknologi penggalian intan. Mat Sam dan rekan-rekannya tak pernah mendapat hak atau kompensasi yang layak. Intan yang ditemukan dengan keringat dan doa mereka kini menjadi milik negara. Sejak saat itu, nasib intan raksasa tersebut menjadi misteri. Laporan surat kabar Angkatan Bersenjata pada 11 September 1967, intan itu diamankan di Kabupaten Banjar dan dibawa ke Jakarta untuk alasan keamanan. Namun setelah itu jejaknya hilang tanpa bekas. Ada yang percaya intan tersebut dijual diam-diam ke luar negeri, sementara yang lain yakin intan itu tersimpan dalam brankas rahasia milik pemerintah. Sementara intan itu lenyap ditelan waktu, Mat Sam justru tenggelam dalam penderitaan. Hidupnya yang sederhana tak pernah berubah. Harapannya untuk keluar dari jeratan kemiskinan pupus bersama haknya yang dirampas. Saya tidak menyesal menemukan intan itu, ucap Mat Sam dalam wawancara terakhirnya pada tahun 80-an. Tapi saya menyesal hidup di negeri yang tak pernah memberi kesempatan bagi rakyat kecil untuk menikmati rezeki dari tanahnya sendiri.
Matsam meninggal dalam kesederhanaan pada tahun 1993, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh di hati masyarakat Cempaka. Hingga kini kisah Intan Raksasa Cempaka masih menjadi legenda yang berbisik di antara hutan Kalimantan. Sebuah kisah tentang harta karun yang seharusnya membawa kemakmuran, namun justru menjadi kutukan yang merampas segalanya. Pada tahun 1965, intan seberat 166,75 karat ditaksir bernilai sekitar $248.000 Amerika Serikat atau 3,5 miliar saat itu. Jika mempertimbangkan inflasi dan perubahan nilai tukar selama 60 tahun terakhir, dikalikan inflasi 653% pada tahun 1965, serta beberapa kali redenominasi nilai intan itu, sekarang nilainya kurang lebih 15 triliun rupiah saat ini. Nah, menurut kalian, kisah Matsam, orang Banjar Kalimantan Selatan, penemu intan terbesar kedua di dunia, apakah benar? Ini fakta atau tidak? Jika benar-benar ini fakta, berarti Matsam, orang Banjar Kalimantan yang menemukan intan terbesar kedua di dunia, benar-benar telah dilupakan oleh sejarah. Benar-benar dilupakan oleh sejarah. Kehidupan Matsam sangat miskin. Apakah tidak ada perhatian pemerintah terhadapnya? Saya ulangi sekali lagi, jika ini fakta. Benar atau tidaknya, hanya kalian yang tahu. Sampai jumpa di fakta atau tidak berikutnya. Bersama saya, Ani Yuni Astuti.